Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah permainan yang sangat agresif dan juga brutal teman-teman. Pada kejuaraan dunia catur kilat 2023, pertemuan dua Grandmaster Azerbaijan, Grandmaster Shahriar Mamadiarov menghadapi Grandmaster Aydin Sulaimani. Bagaimana permainan yang sangat menarik ini, langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Shahriar Mamadiarov sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6 dan gajah langsung ke G5. Tentunya serangan ini juga cukup populer, dinamakan dengan Tromboski attack. Pion ke D5 langsung juga menguasai sentral, kuda ke D2, C5 saat ini menawarkan pion, diterima oleh Shahriar Mamadiarov, lalu E6 simpel membuka gajah kembali mengancam pion. E4 saat ini, maka gajah memukul pion, memberikan akses E5 teman-teman, dimana juga di sini bahwa kuda sedang dipin. Apa yang wajib dilakukan oleh hitam? Perlu diketahui menteri ke B6, dimana juga memantau pion F2. Dan lagi-lagi cukup agresif permainan, dimana juga dibiarkan untuk hitam ke depan melakukan skak dengan menerima kuda teman-teman. Maka di sini gajah juga memukul pion skak, raja ke E2, gajah memukul kuda mengembalikan juga teman-teman perwira yang hilang. Biasanya juga di dalam posisi ini pernah juga di masa lalu pion memukul pion mengancam benteng dimainkan, tetapi pada kesempatan ini Shahriar Mamadiarov justru mengorbankan kualitas. Ya, benteng memukul juga gajah teman-teman. Ini langkah brilian yang sekaligus juga langkah novelty, di mana setelah langkah ke-9 ini kita memiliki partai yang baru. Dan dengan senang hati hitam menerima benteng tentunya. Dan coba teman-teman, langkah berikutnya adalah langkah tak terduga, sebuah kombinasi dan juga sequence atau pola. Anda post video ini, apa kira-kira yang dimainkan oleh putih? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan hal tersebut, merupakan sebuah hal yang luar biasa. Kuda keempat, pengorbanan kuda, dan ini adalah langkah brilian di mana kuda ini percaya atau tidak adalah kuda beracun sehingga benteng ke G8. Karena seperti ini, apabila diterima kuda ini, maka membuka file D teman-teman, maka pion terlebih dahulu memukul pion sehingga mengancam benteng akan promosi, diselamatkan benteng, maka membuka file D menteri ke-8 yang disupport oleh gajah adalah skakmat. Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah yang menjadikan kuda keempat ini merupakan langkah brilian, benteng ke G8 dan pion baru saat ini memukul pion, di mana ke depan juga untuk mengaktifkan kuda, melakukan skak, juga mengancam benteng. Benteng menerima pion, menteri ke D2 terlebih dahulu, mengaktifkan juga ke depan. Lagi-lagi kuda ini tidak bisa diterima karena akan skakmat, pion H6 mengusir gajah, maka menteri ke C3 tidak menyelamatkan gajah tetapi mengancam benteng, juga mengancam gajah. Diterima pertukaran dengan pion menerima gajah, maka di sini tidak diterima benteng, justru putih Shahriar Mamadiarov menerima gajah tempo skak. Maka raja ke E7, kuda ke F2 menyelamatkan diri saat ini, juga mengkurung menteri teman-teman. Kuda ke C6 pengaktifan, mencoba bermain agresif saat ini, di mana ke depan melakukan skak, mengorbankan juga bentengnya, dan di sini menteri memukul pion terlebih dahulu tempo skak. Karena seperti ini, apabila langsung diterima pengorbanan ini, maka inilah pancingan dari hitam karena kuda ke D4 skak. Di sini raja wajib menjauh tentunya. Apabila ke I1, maka kuda memukul pion C2 skak. Raja berpindah, maka akan terjadi langkah repetition ke depan, di mana akan terjadi juga selalu melakukan skak dari hitam. Oleh sebab itulah di sini Shahriar Mamadiarov cukup cerdas. Ia terlebih dahulu memukul pion skak. Raja berpindah, barulah menteri memukul benteng. Dan di sini kuda ke D4 skak, raja ke E3, dan ini adalah pilihan terbaik teman-teman. Dilakukan skak saat ini. Raja ke E2, dilakukan skak, raja ke D3. Karena seperti ini, di dalam posisi ini sebenarnya raja ke I1 sebuah pilihan, memberikan juga pion C2. Bedanya ketika pion ini sebelumnya sudah hilang teman-teman. Raja ke E2 di sini melakukan skak, raja ke D3. Apabila menteri memukul kuda, maka menteri melakukan skak, raja ke D7, menteri memukul pion skak, waktu yang sama mengancam juga kuda, dan pada akhirnya putih unggul satu perwira.
Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini raja ke-3, maka tentunya menteri memukul kuda dan menteri melakukan skak terlebih dahulu. Raja ke C6 dan benteng ke C1 mensupport juga teman-teman. Karena seperti ini, apabila saat ini menerima pion, masalahnya ini tidak tempo skak. Dan ini sangat penting, di mana menteri dapat memukul pion. Ini adalah tempo skak mengorbankan kuda, membawa menteri melakukan skak, gajah menutup, E5 skak, pengorbanan pion, maka menteri ke F4, hasilnya skak mat. Cukup brutal bagaimana kemungkinan yang terjadi. Kita kembali di dalam posisi ini. Oleh sebab itulah benteng ke C1 mensupport pion. Di sini kuda mundur sebuah pilihan, tetapi menteri ke F5 melakukan skak mengorbankan kuda. Diterima putih, maka menteri juga melakukan skak. Raja ke C3 dilakukan skak. Tepat waktu juga gajah menutup, walaupun di sini mengancam benteng. D4 skak terlebih dahulu. Raja berpindah, barulah menteri menerima benteng. Bagaimana counter attack yang ditemukan oleh Shahryam Mamediarov? Ia gajah melakukan skak. Raja ke D7, menteri memukul pion A7 tempo skak. Raja ke E8, di sini melakukan skak ke petak A4 sebuah pilihan. Gajah dibuat melakukan skak, raja berpindah, maka menteri ke B8 skak, raja berpindah ke E7. Lagi-lagi dari file B melakukan skak sebuah pilihan, langsung juga mengkat teman-teman, tetapi dipilih menteri ke E8 skak, raja ke F6, maka menteri ke D8 skak, raja ke G6, dan menteri juga langsung memukul pion saat ini. Counter attack dicoba dengan F5, maka menteri ke E5 mengancam pion, benteng ke E7, dan A4 mempersiapkan ke depan promosi. Menteri ke D2 ikut membantu permainan saat ini. A5 fokus promosi ke depan. Menteri ke D8 mencegah ke depan pion. Raja ke A2, menteri ke C8 mengancam gajah. Gajah ke A4, dan di sini benteng juga untuk mengancam pion ke depan. B4 dimainkan dan benteng ke C4. Mengapa tidak diterima pion ini? Masalahnya teman-teman, gajah akan menerima dan raja berpindah dilakukan skak, menteri menutup, dan ke depan lebih cepat juga. Unggul pion ini bebas untuk promosi, keunggulan pun bagi putih. Oleh sebab itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini, benteng ke C4, maka berlanjut menteri juga langsung ke B2, menteri ke A6, raja ke A3, benteng ke E4 saat ini. Gajah melakukan skak sebuah pilihan. Di sini gajah dipilih mundur juga tetap mengancam pion. Menteri ke B5, menteri ke C3, dan F4 saat ini. Gajah ke 4 mengancam menteri, menteri ke 6, menteri ke C5 saat ini. Maka benteng ke E3 skak, maka gajah menutup, di mana mereka bermain dalam tekanan waktu teman-teman. Shahryam Mamediarov 17 detik dan Aydin ada 4 detik teman-teman. Maka E5 dipilih. Di sini menawarkan memaksa pertukaran sebuah pilihan, tetapi raja justru berpindah. Maka raja berpindah, menteri juga langsung menawarkan saat ini. Maka kita lihat teman-teman, menteri berpindah menghindar juga pertukaran tentunya dari hitam. Maka pion siap promosi saat ini, benteng ke E1, A7, dan menteri ke G4. Tentunya di sini juga langkah menyerah dilakukan oleh hitam. Setelah menteri ke G4, ia juga menyerah. Karena apa? Ia menyadari justru ada pola skakmat yang sangat indah. Dimulai dengan gajah melakukan skak ke F7, raja ke H4, menteri ke F2 skak, diberikan menteri. Tentunya pion juga memukul menteri sudah unggul, tetapi langkah mematikan pion akan promosi, mengorbankan menterinya, membawa menteri ke H8 skak, raja berpindah, menteri ke H3 adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana partai yang terjadi teman-teman, dan juga sebuah kombinasi brutal di dalam partai ini dengan dua langkah brilian sebelumnya. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Shahryam Mamediarov 95,8% dan hitam Aydin 85,8%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.